Hari ini saya mendengarkan video dari Patrick Smith yang membahas keselamatan dari Elia Maron, yang menjelaskan keselamatan itu bisa hilang. Dia katakan bahwa keselamatan itu bisa hilang kalau orangnya itu meninggalkan keselamatan. Keselamatannya ada, tapi dia bisa hilang. Kemudian saya mendengarkan jawaban dari Patrick Smith. Dia katakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Dan dikatakan kalau keselamatan bisa hilang itu ya seperti menghujat Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa memegang gitu ya. Jadi ini saya melihat ada sesuatu yang lucu begitu ya. Dia menjelaskan iman, tapi dia lupa bahwa ketika dia menjelaskan dia memilih iman itu, menjelaskan secara logis, sebenarnya tidak ada penghujatan ketika ada orang misalnya menurunkan dari pemahaman logisnya mengenai keselamatan itu. Tidak ada penghujatan sebenarnya. Ini yang terjadi rupanya berbeda bukti-bukti dengan klaim langsung dikatakan menghujat. Yang dimaksud iman itu tanpa bukti. Jadi orang yang beriman itu nggak bisa dia memberikan bukti empiris. Misalnya keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang. Gimana dia buktikannya? Kan nggak bisa dibuktikan. Dia selamat atau tidak selamat apa buktinya? Yang ada kan hanya keyakinan dia. Jadi ketika orang mengatakan kalau keselamatan bisa hilang, dia menghujat Tuhan, ya enggak juga. Kemudian Tuhan, kalau orang percaya itu sudah dipilih Tuhan, kemudian uh, Tuhan melepaskannya, menghujat Tuhan, enggak ada. Itu kan dia kan sedang hanya menjelaskan gitu ya. Siapa yang tahu dia sedang dipilih Tuhan atau tidak? Itu kan sebenarnya perdebatan klasik lah ya. Yang dikatakan apakah Tuhan Yesus mati untuk semua orang atau untuk orang pilihan aja. Kalau Tuhan Yesus hanya mati hanya untuk orang pilihan aja, ya bagaimana mungkin Allah yang tak terbatas itu menebus manusia, mampunya hanya terbatas. Dan pastilah Allah yang tak terbatas ini bisa menebus manusia yang manusia semuanya. Ya bisa, nggak ada masalah. Oh, universalisme. Tapi kan realitasnya begitu. Jangan langsung menuduh. Coba dulu rumusannya ini, lihat klaimnya, lihat buktinya gitu. Kalau kita mengatakan Allah itu tak terbatas, ya Yesus itu adalah Allah, maka kematian Yesus kan bisa menebus segalanya yang tak terbatas itu kan bisa kan, karena dia tak terbatas gitu. Terus kalau kemudian dia hanya bisa menebus orang pilihan, berarti terbatas dong Yesusnya. Itu kan persoalannya dalam doktrin. Makanya saya selalu katakan ketika membuat doktrin, dogma itu terbatas. Jangan langsung mengatakan orang berbeda itu menghujat. Nggak ada yang menghujat. Jadi kalau orang itu menjelaskan secara logis gitu ya, itu tidak menghujat. Jangan langsung klaim, Anda rasa klaim Anda benar gitu. Apalagi Anda menggunakan pakai tafsiran, ya saya lihat juga masih kemampuannya adalah di sarjana gitu. Kan kutip-kutip orang lain. Anda kan juga belum bisa membuktikan bahwa seluruh Alkitab mengatakan demikian. Gimana Anda bisa membuktikannya? Anda hanya belajar proses untuk membangun, misalnya menggali Alkitab secara induktif, secara deduktif gitu. Kan hanya itu. Kan kalau Anda mau berangkat lebih tinggi lagi, menafsirkan Anda harus membandingkan. Jadi ini video Patrick Smith tentang keselamatan, tentang banyak menyerang karismatik dan agama lain. Saya lihat kok tampaknya dia tidak pakai penelitian yang mendalam ya. Kemudian juga orang-orang yang tampilnya ya kalau memang tidak punya kemampuan ya cukup aja jelaskan pemahamannya gitu. Tapi ya memang kadang-kadang kalau tidak dikaitkan dengan membahas yang lain ya tidak rame kali ya. Tapi kan nggak perlu kita buat rame hanya gara-gara kita tidak tahu, kan itu menimbulkan masalah gitu. Jadi kalau persoalan pandangan-pandangan itu kan sudah berbeda kan sudah lama. Ya nggak usah dipaksakan gitu. Jadi tentang persoalan keselamatan itu. Kan tidak ada manusia yang bisa tahu segalanya. Tidak tidak ada manusia yang tahu sempurna. Tapi kalau Anda kemudian yakin Anda punya kaki keselamatan tidak bisa hilang, ya terima saja. Tapi buktinya kan nggak bisa dibuktikan. Tuhan akan menjaga orang itu. Buktinya dari mana? Apa Anda bisa tahu?
Setiap orang yang diselamatkan itu dijaga terus. Anda sudah teliti semua manusia di bumi seperti itu? Kan nggak ada. Itu kan iman namanya. Ya kalau iman ya nggak usah dikatakan orang nggak percaya menghujat, enggak. Cukup aja Anda katakan berbeda, punya pemahaman ini, William Miller punya pemahaman ini. Maka itu Anda mesti tarik dengan jujur, Anda mengambil garis mana, gitu. Garis Calvini, siapa sih ini? Pandangan tokohnya siapa sih ini? Ya, terus terang saja Anda kutip sana sini dan menggunakan pandangan atau teori orang itu. Jangan Anda mengatakan ini pandangan yang benar, orang yang melawan menghujat. Menghujatnya di mana? Ya. Nah, ketika Elia Meron dengar pandangan Anda juga, nanti dia bilang Anda menghujat juga. Jadi kalau kita diskusi, logis tidak logis dihubungkan dengan hujat menghujat, kan repot. Kan kedua-duanya sama-sama percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan. Apanya yang menghujat? Jadi jangan pernah berpikir bahwa merumuskan doktrin itu absolut, sempurna, tidak ada ya. Jadi saya perhatikan ini dalam video Patrick Smith ya, mesti hati-hati nih menafsirkannya gitu ya, supaya jangan jadi kehebohan gitu. Jadi apakah memang juga sengaja cari sensasi? Tapi janganlah ya agama cari sensasi gitu. Tapi belajarlah sungguh-sungguh gitu. Jelaskan aja pandangan Anda begini gitu. Kalau Elmer mengatakan begini pandangannya oke. Kalau saya begini ya sudah. Dan saya yakin Anda tidak bisa menjelaskan iman itu secara apa? Secara logis seluruhnya nggak bisa. Pasti ada ruang yang tidak tahu. Karena Anda ini bukan Tuhan gitu. Jadi pasti ada ruang yang tidak tahu yang Anda tidak bisa jelaskan. Ya jujur aja kalau tidak tahu. Ini perdebatan ini kan pernah terjadi juga kepada di atas apa di tingkat pimpinan-pimpinan yang saya tahu gitu ya. Bicara limited autonomy atau unlimited autonomy gitu kan gitu. Itu ke sana lari nanti ya. Walaupun ini Alien Barat lebih jauh lagi gitu ya. Lebih jauh lagi. Dia mungkin lebih ke apa? Dia bisa juga tapi Armenian tapi bukan Armenian gitu. Tapi kan keragaman-keragamannya bisa terjadi lah gitu ya. Seperti itu. Jadi keterbatasan-keterbatasan penafsiran karena memang manusia terbatas itu ya dihargai aja gitu. Dan Anda juga jelaskan kalau bisa sih Anda membangun. Jangan kutip sana sini, rasa Anda tahu, pakai kamus lagi. Kamusnya cuma satu gitu, artinya seperti itu. Nggak ada analisis mendalam. Bilang aja dengan jujur. Pandangan si ini yang Anda terima siapa gitu. Anda pakai untuk mencoba menganalisis pandangannya Elia Meron. Begitu aja. Jangan rasa Anda punya pandangan, terus kemudian orang yang beda dengan Anda menghujat. Anda juga nggak punya pandangan ya. Ini saya lihat video-video Walter Smith, saya juga mendengar juga itu mengutuk mereka menghujat orang lain yang berbeda, dibilang menghujat. Nanti juga begitu saling menghujat. Menghujatnya di mana itu loh? Orang sama-sama Patrick Smith-nya percaya kepada Tuhan, Elia Meronnya percaya kepada Tuhan. Di mana menghujatnya? Cuma karena kemampuan kita sebagai manusia kan terbatas, kuantitas dan kualitas kita terbatas, berbeda. Dan pengetahuan itu dikonstruksi, jangan merasa pernah ditransfer. Jangan jadi Anda pernah rasa bisa mentransfer pengetahuan, enggak, mengkonstruksi. Dan konstruksi Anda itu kan terbatas juga. Kuantitas pengetahuan yang Anda miliki. Ya mudah-mudahan ya diskusi-diskusi tentang agama ya dari Patrick Smith juga dari Helen ya nggak usah harus sampai saling menyalahkan. Saya pernah mengkritik juga Elia Meron, tapi saya jelaskan bahwa lebih baik dia menjelaskan dari dominasi mana gitu, arah mana, aliran mana gitu. Tapi kan ya aliran apa gitu misalnya. Ya, kalau dia aliran apa Lutheran gitu ya, tapi mesti jelas gitu loh atas nama apa, apakah dia jadi apa teolog akademik atau apa, ya supaya kita tahu gitu. Karena kan tidak bisa kita membaca Alkitab itu netral. Dan tidak bisa juga orang-orang tiba-tiba muncul jadi pakar gitu kan. Menjadi seorang pakar teologi kan perlu waktu yang panjang, perlu perjuangan yang panjang, dan bidangnya juga macam-macam gitu. Ada bidang biblika, sistemika, sistematika, ya, atau dogmatika, etika, praktika, kan banyak sekali teologinya. Apologetika, ya, apologetika apalagi, bidangnya macam-macam gitu. Ya saya memang melihat hal ini ya. Ya berharap sih memang video-video tentang agama ini secara khusus juga ya bisa lebih lebih sejuk dalam arti kata begitu. Artinya jangan menyerang orang berbeda, menghujat, nggak bisa begitu. Katakan aja sekali lagi
Anda berimannya seperti ini. Karena tidak ada agama itu yang tidak didasarkan oleh iman. Anda boleh menjelaskan secara logis, boleh, tapi tetap harus akui itu adalah iman. Mesti dibedakan antara iman dan pengetahuan. Tetapi tidak perlu dipisahkan. Orang beriman juga bisa menggunakan akal budi rasionya dengan baik. Terima kasih.